Baiklah, berjumpa lagi untuk pertemuan kedua Matematika Peminatan kelas 11. Kali ini kita akan belajar tentang rumus trigonometri jumlah dan selisih dua sudut. Namun sebelumnya, pada pertemuan saat tatap muka kita sudah membahas tentang nilai dari atau rumus trigonometri jumlah dan selisih dua sudut, yaitu yang pertama untuk rumus kosinus, yang kedua untuk rumus sinus, dan yang terakhir ialah untuk rumus tangen. Silahkan diingat kembali rumus-rumus untuk kosinus itu ada cos A tambah B, kemudian cos A dikurangi B. Rumus-rumus untuk sinus itu ada sin A tambah B, kemudian sin A kurang B, dan yang terakhir itu adalah rumus tangen, itu ada tangen A tambah B, dan yang terakhir tangen A dikurangi B. Selanjutnya kita akan bahas tentang hubungan antara sinus, kosinus, dan tangen. Hubungan antara sinus, kosinus, dan tangen bisa kalian perhatikan di sini. Silakan ingat kembali identitas trigonometri yang sudah kita dapat. Yang pertama ialah sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X sama dengan 1. Jadi identitas yang pertama yang harus kalian ingat itu sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X sama dengan 1. Jadi dari identitas ini kita bisa menentukan nilai sinus X jika yang diketahui kosinus. Ataupun sebaliknya, kita bisa menentukan nilai cos X apabila yang diketahui adalah sin X. Yang pertama, jika yang diketahui itu ya adalah cos X, maka kita dapat menentukan sin X dengan cara sin kuadrat X itu sama dengan 1 dikurangi cos kuadrat X. Sehingga kita dapat sin X itu nilainya sama dengan positif atau negatif akar 1 dikurangi cos kuadrat X. Positif atau negatif di sini maksudnya adalah nilainya dia bisa berupa positif atau negatif. Salah satu dari itu ya. Kemudian yang kedua, jika diketahui itu sin X-nya, maka kita bisa menentukan nilai cos X dengan cara cos kuadrat X sama dengan 1 dikurangi sin kuadrat X. Sehingga cos X itu cukup kita dengan mengakarkan, yaitu positif atau negatif akar 1 dikurangi sin kuadrat X. Itu tadi hubungan antara sin X dan cos X jika diketahui salah satunya. Selanjutnya kita akan mencari nilai sin X dan tangen X jika yang diketahui adalah nilai tangennya, yaitu tan X sama dengan A per B. Jika tan X sama dengan A per B, maka nilai sin X-nya ialah positif negatif A per akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Dan untuk cos X-nya itu sama dengan positif atau negatif B per akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Maksud dari positif atau negatif ini ya, artinya adalah nilainya bisa salah satu, bisa positif atau negatif. Untuk lebih jelasnya mari kita perhatikan atau kerjakan contoh soal berikut ini. Baiklah, perhatikan untuk contoh yang pertama. Diketahui cos A sama dengan 3/5. Diketahui cos A sama dengan 3/5. Kemudian sin B sama dengan 12/13. A dan B itu adalah sudut lancip. Kemudian yang ditanya ialah tentukan nilai dari sin A tambah B. Jadi kita disuruh untuk menentukan nilai dari sin A tambah B. Mari kita coba menjawab. Yang pertama, kita harus ingat dulu rumus daripada sin A tambah B. Sin A tambah B sama dengan sin A kali cos B ditambah cos A kali sin B. Sekarang perhatikan mana saja yang sudah kita ketahui. Cos A sudah kita ketahui, yaitu nilainya adalah 3/5 ya, cos A. Kemudian yang kedua yang sudah kita ketahui adalah sin B. Sin B nilainya adalah 12/13, berarti sin B sudah kita ketahui. Sekarang coba perhatikan mana saja yang belum kita ketahui. Yang belum kita ketahui nilainya itu adalah sin A dan juga cos B.
Sekarang kita harus menentukan terlebih dahulu nilai dari sin A. Coba perhatikan pula bahwa A dan B itu ialah sudut lancip. Jadi sudut lancip itu adalah sudut yang besarnya antara 0 derajat sampai dengan 90 derajat, ya, kurang dari 90 derajat. Berarti sudut di antara 0 dan 90 derajat itu berada di kuadran berapa? Jadi dia berada di kuadran 1. Ya. Dia berada di kuadran 1, sehingga nilai sin, cos, dan tangen seluruhnya positif. Seluruhnya nilainya positif. Jadi kita gunakan rumus yang sebelumnya sudah kita pelajari atau sudah Bapak bahas, yaitu yang pertama kita akan mencari sin A terlebih dahulu, ya. Kita cari sin A dengan cara yang tadi. Karena A dia berada di kuadran 1, maka nilai sinnya sama dengan positif. Jadi kita tulis di sini positif. Akar, coba diingat rumusnya lagi, 1 dikurangi cos kuadrat A. Ini sama dengan positif akar 1 dikurangi cos A. Tadi kita ketahui adalah 3/5 kuadrat. Sama dengan positif akar 1 dikurangi 3/5 kuadrat, itu nilainya adalah 9/25. Sekarang kita samakan penyebut menjadi akar. Karena positif tidak usah kita tulis lagi, ya, supaya lebih memperingkas dia. 1 itu kita ubah menjadi 25/25 dikurangi 9/25. Ini sama dengan akar 16/25. Akar 16/25 itu sama dengan akar 16 per akar 25. Hasilnya adalah 4/5. Jadi kita sudah dapatkan nilai sin A itu sama dengan 4/5. Selanjutnya kita akan mencari nilai daripada cos B di sini, ya. Nilai cos B. Nilai cos B, perhatikan. Cos B, karena B dia berada di kuadran 1, maka nilai cosnya adalah positif. Positif akar 1 dikurangi sin kuadrat B. Sin kuadrat B tadi nilainya itu adalah 12/13. Berarti di sini 1 dikurangi 12/13 kuadrat. Ini sama dengan positif 1 dikurangi 12/13 kuadrat, hasilnya adalah 144/169. Sekarang kita samakan penyebutnya. 1 itu menjadi 169/169 dikurangi 144/169. Di sini hasilnya adalah 169 dikurangi 144 adalah 25/169. Sehingga cos B itu sama dengan akar 25 per akar 169 sama dengan 5/13. Jadi sudah kita dapatkan nilai dari cos B itu sama dengan 5/13. Selanjutnya kita masukkan tadi nilai sin A. Sin A tadi nilainya adalah 4/5. Cos B nilainya adalah 5/13 sesuai yang sudah kita dapatkan. Ditambah cos A seperti yang sudah diketahui yaitu 3/5 dikali sin B yaitu 12/13. Hasilnya adalah 4 dikali 5 20/5 dikali 13 65 ditambah 3 dikali 12 itu 36/5 kali 13 itu 65. 20/65 ditambah 36/65 hasilnya adalah 56/65. Apakah ini masih bisa disederhanakan? Sepertinya tidak, ya. Jadi kita sudah dapatkan nilai dari sin A tambah B itu sama dengan 56/65. Berikutnya kita akan membahas tentang soal cos.
Untuk contoh soal kedua diketahui yang pertama itu adalah sin A sama dengan setengah akar 3. Kemudian sin B itu sama dengan 3/5. Yang ditanya itu adalah cos A tambah B itu sama dengan berapa? Perhatikan bahwa sudut A itu adalah lancip, berarti dia berada di kuadran 1. Sementara sudut B itu adalah sudut tumpul. Ingat, sudut tumpul itu adalah sudut yang besarnya berada di antara 90 sampai 180 derajat. Jadi jika sudut itu besarnya berada di antara 90 sampai 180 derajat, dia berada di kuadran 2. Baiklah, sekarang kita akan mengingat kembali rumus daripada cos A tambah B itu sama dengan cos A kali cos B dikurangi sin A kali sin B. Perhatikan yang sudah diketahui itu adalah sin A, sin B, yang mana masing-masing nilainya adalah setengah akar 3 dan 3/5. Jadi ini sin A dan sin B yang sudah diketahui. Sedangkan yang belum diketahui itu adalah cos A dan cos B. Sekarang kita harus mencari dulu nilai dari cos A dan cos B. Perhatikan untuk cos A. Cos A itu sama dengan, perhatikan bahwa A itu berada di kuadran 1 sehingga nilai kosinusnya adalah positif. Positif akar 1 dikurangi sin kuadrat A. Ini sama dengan positif 1 dikurangi sin A, tadi nilainya adalah setengah akar 3 kuadrat. Sama dengan akar 1 dikurangi setengah akar 3 dikuadratkan, itu nilainya adalah 3/4. Ini sama dengan, sekarang kita samakan penyebutnya. 1 itu berubah menjadi 4/4 dikurangi 3/4. Hasilnya adalah akar 1/4. Ini sama dengan akar 1 per akar 4 sama dengan 1/2. Jadi kita dapat cos A itu sama dengan 1/2. Kita sudah dapat 1, yaitu cos A. Nilainya adalah 1/2. Selanjutnya kita akan mencari nilai dari cos B. Cos B itu tadi berada di kuadran 2 ya. Sudut B itu tumpul, berada di kuadran kedua, sehingga nilai cosnya positif atau negatif ya. Nilainya adalah negatif. Jadi kita tulis di sini negatif akar 1 dikurangi sin kuadrat B sama dengan negatif akar 1 dikurangi sin B, tadi nilainya adalah 3/5, berarti di sini 3/5 kuadrat sama dengan negatif akar 1 dikurangi 3/5 dikuadratkan, itu adalah 9/25 sama dengan negatif akar, kita samakan penyebutnya menjadi 25/25 dikurangi 9/25 sama dengan negatif akar 16/25 sama dengan negatif akar 16 per akar 25. Ingat, tanda negatif harus kita gunakan sampai kita menemukan jawaban akhirnya. Berarti di sini sama dengan negatif 4/5, sehingga kita dapat nilai cos B itu sama dengan negatif 4/5 ya. Cos B sama dengan negatif 4/5. Selanjutnya kita akan mencari nilai dari cos A tambah B. Cos A tambah B itu sama dengan cos A kali cos B. Cos A sudah kita dapatkan hasilnya adalah 1/2 dikali
cos B nilainya tadi adalah negatif 4/5 dikurangi sin A nilainya adalah setengah akar 3, sementara sin B nilainya adalah 3/5. Di sini kita jumlahkan, hasilnya adalah setengah dikali negatif 4/5 itu adalah negatif 4/10 dikurangi setengah akar 3 dikali 3/5 hasilnya adalah 3/10 akar 3. Apakah ini bisa kita kurangkan? Karena negatif 4/10 itu tidak mengandung akar 3, maka kita tidak bisa mengurangkan ini. Jadi hasil dari cos A tambah B, cos A tambah B itu sama dengan negatif 4/10 dikurangi 3/10 akar 3. Berikutnya kita akan mencari atau menentukan nilai dari rumus trigonometri bentuk tangan. Berikutnya untuk contoh soal ketiga, diketahui tangan A itu sama dengan 3/4, kemudian cos B sama dengan negatif 3/5. Sudut A itu adalah sudut lancip, berarti dia berada di kuadran 1. Sementara sudut B itu merupakan sudut tumpul, dia berada di kuadran kedua. Yang ditanya adalah nilai sin A tambah B itu sama dengan berapa? Pertama yang harus kita ketahui adalah rumus dari sin A tambah B. Sin A tambah B itu sama dengan sin A kali cos B ditambah cos A kali sin B. Sekarang kita lihat mana saja yang sudah diketahui. Tangan A, apakah pada rumus sin A tambah B kita menggunakan tangan A? Tidak. Kemudian yang sudah diketahui itu adalah cos B itu sama dengan negatif 3/5. Jadi yang diketahui baru cos B. Sementara yang tidak diketahui itu ada 3, yaitu sin A kita belum ketahui, cos A, dan sin B. Sementara yang sudah diketahui itu adalah cos B saja. Sehingga yang pertama harus kita tentukan itu adalah mencari sin A dan cos A. Jadi kita dapat tangan A itu sama dengan 3/4, sehingga 3 di sini adalah kita misalkan A, 4 di sini kita misalkan B kecil ya. Kemudian kita akan mencari nilai sin A. Karena A berada di kuadran 1, jadi nilai sinnya adalah positif, sehingga di sini positif A per akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Berarti di sini sama dengan positif A itu tadi nilainya adalah 3, A itu 3, B itu 4. Berarti 3 per akar 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan positif 3 per akar 9 ditambah 16 sama dengan positif 3 per akar 25 sama dengan 3/5. Jadi kita dapat nilai sin A itu adalah 3/5. Berikutnya kita akan mencari nilai cos A nya. Ingat lagi untuk cos A, karena yang diketahui adalah nilai tangannya, sedangkan A itu berada pada kuadran 1 sehingga nilainya adalah positif. Maka rumus yang digunakan adalah positif B per akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Ini sama dengan positif, nilai B tadi diketahui adalah 4 per akar 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Ini sama dengan positif 4 per akar 9 ditambah 16 sama dengan positif 4 per akar 25. Hasilnya adalah 4/5, sehingga kita dapatkan nilai cos A sama dengan 4/5.
Sin A sudah kita ketahui, cos A sudah kita ketahui. Yang sekarang kita harus tentukan adalah nilai dari sin B. Sin B, di mana B itu berada di kuadran kedua, sehingga nilai sinusnya adalah positif. Positif akar 1 dikurangi cos kuadrat B sama dengan positif 1 dikurangi negatif 3/5 dikuadratkan sama dengan positif akar 1 dikurangi negatif 3/5 dikuadratkan itu sama dengan 9/25 sama dengan positif akar 1 itu kita ubah dulu menjadi pecahan yang berpenyebut 25, sehingga 1 berubah menjadi 25/25, itu dikurangi 9/25 sama dengan positif akar 16/25 sama dengan akar 16 per akar 25. Hasilnya adalah 4/5. Jadi hasilnya ialah positif untuk sin B. Sin A sudah kita ketahui, cos A sudah juga kita ketahui, dan sin B juga sudah kita dapatkan. Barulah kita bisa menentukan nilai dari sin A tambah B. Sin A tambah B sama dengan sin A dikali cos B ditambah cos A dikali sin B. Sin A kita dapatkan 3/5 dikali cos B itu sudah diketahui, yaitu negatif 3/5 ditambah cos A tadi nilainya adalah 4/5, sementara sin B juga nilainya adalah 4/5. Berarti ini menghasilkan 3/5 dikali negatif 3/5 itu hasilnya adalah negatif 9/25 ditambah 4/5 dikali 4/5 itu hasilnya 16/25. Negatif 9/25 ditambah 16/25 hasilnya adalah negatif 9 ditambah 16/25 sama dengan 7/25. Sehingga kita dapatkan nilai sin A tambah B itu sama dengan 7/25.